1, 2, 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok komunikasi pendidikan akan membicarakan tentang sesuatu yang akan spesial. Sebelum itu, selamat datang di rumah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kita ada di segmen berisik asik. Ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan apa sih itu podcast. Nah, dan di sini di tugas yang diberikan oleh dosen kita yaitu Miss Rega Armela MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah komunikasi pendidikan, yang dimana di sini kita disuruh untuk berimajinasi dan bukan berimajinasi, lebih ke tanggapan kita terkait dengan podcast. Kemarin Miss Rega ngasihnya apa? Tren podcast dan hubungannya terhadap pendidikan. Tuh. Tren podcast terhadap hubungannya dengan pendidikan. Ya. Itu menarik banget ya. Temanya sangat menarik. Iya, Kenapa? menarik. Karena ya anak muda zaman sekarang dengerinnya apa? Pasti Podcast, bener banget. Ya memang kalau dibandingkan dengan membaca buku ya, kalau dibandingkan dengan membaca buku, memang Ya, pada saat sekarang Nah, anak-anak muda zaman sekarang tuh minim sekali untuk membaca buku. Nah maka dari itu supaya mendapatkan informasi yang lebih luas ya, maka podcast adalah salah satu jalan kedua untuk mendapatkan informasi-informasi yang sekiranya bisa menambah ya ilmu lah ya di otak kita. Oke, sekarang langsung aja nih pembahasannya. boleh saya Stop dulu. Boleh saya stop? Benar. Oke. Tadi menarik sekali karena tadi Rizka bilang podcast buku itu kurang menarik bagi anak muda gitu ya. Iya benar banget. Dan anak muda saat ini lebih tertarik ke podcast. Benar. Nah, itu Menurut saya ya, menurut Rizka itu menjadi catatan buat saya, bakalan saya tanggapin nanti, oke? Oke. Menit. Oke. Perkenalan sudah. Lanjut kita ke pembahasan yang kedua. Menjelaskan pengertian dengan podcast. Tapi yang pertama-tama nih, kita harus tahu dulu nih, apa sih menurut Mas Rehan terkait dengan podcast? Apa sih Mas Rehan? Jelasin. Mas Rehan, Bener. Nyaringan kedengaran Apa bang? Oke. Sebelum ngebuat video ini, saya sendiri kan udah baca-baca gitu ya, Mas Rizkal ya. Bener. Mas Rizkal. Iya, saya namanya Mas Rizkal, betul. Nah, membaca-baca tentang podcast, sejarahnya podcast. Jadi ternyata saya baru tahu juga setelah saya baca podcast itu singkatan, Mas Rizkal. Oh, singkatan apa tuh? Pod. Ini yang Bunga. bukan. Ya, Ini yang oke. bercanda tuh yang serius. Yang serius Yang deh. serius. iPod itu yang gimana ya Mas Rizkal ya? Yang iPod. bentuknya kecil. Ya, iPod itu kalau di iPhone memang namanya iPod. iPod itu kayak seperti MP3 tapi mereknya Apple. Ya, iPod. Iya. Nanti dikasih lihat di sini ya gambarnya. iPod. Di sini. Nih, habis itu podcast itu broadcasting. Broadcasting. Maksudnya broadcasting dia menyampaikan informasi. Nah, makanya podcast ini dia kan sarananya atau medianya kan lebih kepada suara saja, MP3 saja. MP3, benar. Bukan video, tapi di YouTube dimanapun lah ya kan lebih banyak sekarang tuh video. Memang kalau dilihat-lihat konsep dari podcast ini seperti penyiaran radio ya, yang dimana memang mic bersebelahan, kemudian berinteraksinya langsung face to face. Cuman memang dulu karena mungkin tidak ada kamera segala macam, memang karena radio. Nah, lalu sekarang dikembangkan lagi dengan YouTube, tapi podcast. Saya udah pernah dengar itu di channelnya Mister siapa? Mister Popo. Mister Popo. Mister Saya Popo. baru dengar. Nah, Mister Popo itu dia
podcast terkait dengan hantu-hantu. Dia temannya Mr. Popo atau Mr. Po ya. Pokoknya adalah artis, kita masukin aja di sini Mr. Popo di sini ya. Dia temannya Mas Raditya Dika, channelnya terkait dengan podcast, tapi tidak menggunakan video seperti itu. Jadi awal mulanya podcast itu dimulai dari BBC dulu yang awal mula memviralkan, tapi melalui Steve Jobs yang memviralkan juga. Awalnya sih iPod itu kalau yang saya baca di sini Ben Hammersley, tapi nggak penting lah ya. Yang penting sejarahnya itu dimulai tahun berapa? 2004, kelahiran saya. Kelahiran saya. Saya udah lahir tuh, tapi udah lahir. Udah dengar tahun. Oh. Tapi belum dengar ya? Belum dengar. Jadi tuh awalnya sebenarnya podcast itu sudah ada, Mas Rizka, sudah ada konsepnya. Konsepnya udah ada. Kenapa kok baru viralnya di 2004? Karena sebelumnya tuh nggak ada alat yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh orang untuk ngedengerin. Nah, iPad itu muncul, iPod itu munculnya tahun 2004. Yang awalnya nggak ada MP3, di situ ada MP3, akhirnya viral. iPad lagi kan. iPod itu awalnya cuman ada musik. Akhirnya menunya ditambah jadi podcast, ada podcastnya. Seperti itu sejarahnya. Kita lanjut udah sejarahnya podcast tadi sudah. Podcast. Habis itu kita ngobrolin tentang ini. Pengalaman masing-masing. Terkait apa nih? Terkait podcast. Ya. Kalau Mas Rizkal sendiri nih, kenal podcast dari apa dan channel apa? Nah, ternyata penjelasan tadi sudah saya jelaskan ya di penjelasan di awal. Maaf tidak sesuai prosedur. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya. Kita tambah sedikit. Yang saya tambah sedikit pengalaman saya terkait dengan menikmati podcast yang ada di media sosial sekarang. Ya, menurut saya sih podcast itu adalah satu media yang sangat bermanfaat banget buat kita semua, terutama Gen Z yang malas ke Gramet buat beli buku, ya, mahal atau sebagainya. Itu perspektif masing-masing. Cuman kalau misalnya kita ibaratnya nih pengen mengetahui sesuatu nih terkait apa sih yang pengen kita kembangkan dalam pikiran kita, lihat aja di podcast. Kita bisa dengerin orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya, pakarnya, atau cuman sebatas influencer, orang biasa-biasa aja tapi dia punya pemikiran yang ibaratnya terbuka gitu, membuka wawasan. Nah, meskipun memang ada beberapa pengalaman mendengarkan podcast yang ibaratnya negatif juga banyak, tergantung kita aja sih yang pilih. Ya mungkin itu aja sih. Kalau dari aku sendiri, aku kenal podcast tuh awalnya lupa juga sih sebenarnya. Tapi yang jelas yang paling ingat podcastnya Deddy Corbuzier saat viral-viralnya siapa yang meninggal, Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber yang pas habis ditusuk. Ya. Nah, dan juga menurut saya sendiri ya kan, podcast itu rasanya ngebuat kita itu lebih dewasa semua. Gitu sih. Kenapa kok kayak gitu? Karena kita tontonannya adalah tontonan yang ngajak untuk berdiskusi. Benar. Ngajak untuk menceritakan pengalaman. Banyak di antara teman-teman saya ya yang nggak pernah, tapi ya kita nggak bisa memberikan kesimpulan dia nggak dewasa karena nggak nonton podcast. Tapi yang jelas adalah banyak di antara teman-teman sana yang nontonnya tuh ya tau lah, nontonnya cuman hiburan film kah atau apakah, Netflix and chill. Itu meskipun kita kayaknya juga begitu ya, Netflix and chill ya, cuman rasanya tuh kalau nonton podcast tuh ngebuat kita lebih dewasa lebih berpikirnya. Benar. Apalagi kalau nontonnya yang Endgame. Saya suka sampai sekarang nonton Endgame. Saya sukanya
biasa di Spotify atau juga di YouTube gitu. Kalau saya nonton podcast di mana Mas Rizal? Nonton podcast biasanya memang di YouTube sih. YouTube. Tapi di podcast di kalau misalnya podcast yang real nih ya, kalau menurut saya podcast yang real itu adalah podcast yang memang kita denger aja. Oh iya. Maksudnya nggak Bukan langsung dari YouTube, bukan nonton visual, tapi dengerin ya lewat Spotify atau kita di YouTube kita download atau kita nonton YouTube lah, tapi kita real untuk mendengarkan doang. Podcast ya, real podcast gitu kan, semacamnya seperti kita mengendarai mobil dengan mendengarkan radio. Tapi di sisi lain kalau cuman mendengarkan saja kadang-kadang tuh ada yang kalau orang podcaster ya sebutannya, yang kita dengarkan podcastnya namanya podcaster kan. Betul. Podcasternya tuh terkadang nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata, jadi harus ya kan harus gerakan, dengan harus gerakan, body language language. Jadi itu harus kadang-kadang juga kalau kita dengarkan tuh podcasternya bilang gimana ya, ini kan pendengarnya nggak bisa ngelihat tangan saya atau gerakan saya. Benar. Nah, itu ya. Buzzer itu kan awalnya dia kontennya vlogging gitu, menjelaskan biasa aja. Tapi kalau Deddy Corbuzier tuh memang menurut saya dia selalu jadi orang yang inovatif, paling terdepan menghasilkan karya yang baru gitu loh. Ya kan? Ya, kita lanjut. Kita lanjut obrolan selanjutnya ya, manfaat podcast untuk pendidikan. Oke, ini karena kita ngomongnya menu utama banget menu utamanya. Jadi gimana Kal? Atau kita baca deh pernyataan di sini. Boleh banget. Biar ngomong kita nggak asal ya, ngomong kita nggak asal, punya dasar gitu. Biasalah. Nah, kita tanya aja. Kita tanya Google manfaatnya apa sih, ya kan? Di situ kita tanggepin. Manfaat mendengarkan podcast menurut Noise. Yang pertama, menemani kegiatan keseharian. Ya jelas lah ya. Betul. Menemani kegiatan kita sehari-hari. Meskipun bisa dalam keadaan rebahan gak sih? Ya. Nggak apa-apa ya. Iya juga ya. Yang penting rebahan, cuman bukan sekedar scrolling TikTok, tapi kita mendapatkan ibaratnya apa ya? Ilmu. Ya tentu juga podcastnya isinya juga harus berbobot. Iya. Tapi jangan dengarkan podcast saat naik motor. Kalau naik mobil nggak apa-apa, karena kan nggak boleh. Iya, memang nggak boleh. Ya. Utamakan keselamatan ya guys ya. Kemarin ada kan peristiwa di jalur kampus kita. Benar banget. Kita doakan ya, semoga yang diberikan cobaan oleh Allah keluarganya, kemudian korbannya. Kenapa kita ngebahas itu ya? Oh iya juga. Tapi kita doain aja tetap ya supaya bisa ya semoga ikhlas ya. Oke. Dan juga apa? Harus hati-hati. Benar. Jangan laju ya teman-teman semua. Helmnya juga SNI ya. Harus NSNI. Dikancing juga dikancing. Dikancing. SNI lebat nih ya. Astagfirullahaladzim. Ya, tafadhol. Menemani kegiatan sehari-hari, bisa sambil kantor atau habis capek kerja, kuliah, ya kan? Bisa sambil dengerin podcast. Dan juga podcast yang berilmu, yang berbobot. Nah, di sini juga dikasih tahu Mas Rizal, mengurangi screen time. Maksudnya apa? Maksudnya nih di Amerika rata-rata televisi akan menyala selama 8 jam. Maksudnya kan kalau podcast kan ngedengerin doang. Benar. Kalau kita natap visual TV itu katanya bikin mata lelah, mata capek, mata rusak. Katanya. Ini siapa ini? Enggak tahu. Itu karena beredar. Nah, itu mengurangi screen time. Ya udahlah ya. TV mas sekarang udah nggak laku. Bener, TV udah nggak laku. Ini pakai apa ini? Pakai kamera ya. Yang ini pakai komputer. Jadi TV itu paling dipakai buat nonton podcast juga. Ya jarang banget buat
Ya mungkin kalau ibu-ibu nontonnya sinetron atau brownies. Ini lebih ke manfaat mendengar podcast saja ya, bukan manfaat ke pendidikan. Oh gitu. Ya, tapi ada juga yang mendidikan, dapat ilmu baru langsung dari pakarnya. Ini yang bakal ngerasain banget kita. Benar. Misalnya kita pengen dengerin apa sih pendapat dari mantan Menteri Pendidikan seperti Pak Anies Baswedan, Iya. Anies Baswedan kan? Anies Baswedan lovers ya di sini ya. Iya, iya. Oke. Nah. Pasti berbobot banget kan Berbobot. pembahasannya kalau memang yang menjadi bintang tamu atau yang menjadi narasumber itu betul-betul pernah dan berkompeten di ranahnya di bidangnya di pendidikan ya. Apalagi nih yang keempat tuh untuk podcaster apa tuh? Ini mengembangkan brand image dan awareness ini bukan. Oh, Ini bukan. bukan pendidikan. Ini Walaupun buat- memang podcast tuh bisa untuk mengembangkan brand image kita. Ya kan? Nah, habis itu, oh iya saya mau nanya. Apa itu? Nanya saya nih. Tapi saya mau nanggepin yang pertama tadi. Podcast ini bisa menggantikan buku. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Maksudnya adalah siapa tahu nih matanya seperti Agus. Bukan Agus Buntung ya. Bukan. Bukan. Agus yang Agus sedih. Agus sedih. Agus sedih. Agus sedih. Kok bisa sedih ya? Kok bisa sedih ya? Iya, karena ditempel kapas. Aduh, tidak. Ampun ya, ampun. Ya, maksudnya adalah di sini seharusnya memang teman-teman Gen Z, terutama kami kita semua umurnya 20 ke bawah, 20 ke atas, memang pada saat ini tuh susah banget untuk menggapai yang namanya baca buku. Bahasanya itu adalah Males. karena sudah disuguhkan dengan hal-hal yang lebih Instan. dan juga apa namanya, Ada hiburannya. hiburan lain seperti main game sudah banyak di mana-mana ya, apalagi game-game yang menghasilkan uang. Kemudian juga terkait dengan scrolling ya, itu ada penelitiannya bahwa scrolling itu bikin candu karena meningkatkan apa namanya, dopamin Nah, ya bagus juga. ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita Podcast arahkan ke podcast yang mana durasinya lebih yang panjang. mana durasinya lebih panjang, Itu bahkan meningkatkan fokus kita ya. betul banget. Yang mana memang dopamin itu naik ketika kita happy dengan hal itu. Nah, tapi kalau kita memang niatnya untuk belajar, kemudian untuk menambah ilmu, ya podcast adalah jalan kedua setelah membaca buku. Meskipun membaca buku itu penting banget dan harus banget, karena itu membuka fokus otak dan juga memberikan apa namanya, tingkat pemahaman kita terhadap suatu pembelajaran ya. Otak tuh bisa ya begitulah. Saya lupa bahasanya ya. Ya saya sepakat sih. Emang podcast itu nggak bisa diganti. Buku itu nggak bisa digantikan. Benar. Membaca buku tuh nggak bisa digantikan. Tetapi nilai yang harus disampaikan kepada orang itu harus gitu. Maksudnya gimana? Nilai yang ada di buku, nilai value, maksud saya nilai yang ada di buku, maksudnya ilmu yang ada di buku itu harus tetap tersampaikan kepada siapapun. Kita nggak boleh egois. Ada orang yang memang nggak suka baca buku gitu, nggak suka, memang apa, dia tuh bukan Mungkin dari kecil ya. Bukan tipe yang suka belajar dengan membaca buku, tapi lebih ke podcast. Nah itu walaupun begitu, kita harus tetap menyampaikan nilainya. Bener. Dengan apapun, dengan film dengan podcast termaksud Kok aku jadi lupa juga. Termasuk. Tentu juga carilah podcast yang benar-benar mendidik. Iya, ya kan? betul. Nah, narasumbernya juga benar. habis itu
Bukan kayak lo cinta Luna diundang. Iya. Meskipun semua manusia itu punya bentuk pembelajaran masing-masing. Ya. Intinya adalah setiap orang itu bisa kita jadikan guru. Setiap guru bisa dijadikan orang. Ya intinya setiap orang bisa kita ambil ilmunya yang baik-baik ya. Nah, tadi juga bagus scroll itu bisa bikin candu. Iya. Betul. Nah, obatnya itu adalah dengan menonton atau mendengarkan durasi yang panjang. Benar. Supaya bosan nggak sih? Bukan. Supaya terlatih. Karena kalau kita scrollin aja, scroll itu kan dopamin kita ganti lagi, naik turun lagi, naik turun, cepat bosan. Nah, itu efeknya adalah ketika kita mendengarkan orang berbicara, contohnya ketika mendengarkan dosen atau mendengarkan guru, itu bakalan cepat bosan. Gitu ya? Iya, cepat bosan. Sama halnya dengan scroll kan, kalau cuman sekali lihat informasi terus kita bisa menyimpulkan, scroll lagi, menyimpulkan sebentar aja, scroll lagi, menyimpulkan sebentar aja, akhirnya terlatih otak kita nggak mau menyimpulkan secara panjang. Dengerin dosen ngantuk, dengerin dosen males, atau dengerin guru tuh males. Nah, latihannya adalah menonton video-video yang panjang durasinya, kayak podcast memang cocok banget, termasuk video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oke? Nah, habis itu saya mau apa ya tadi ya, udah sih kayaknya. Udah cukup sih. Oh iya, saya mau ngomongin. Nah, tadi saya mau mikir gimana caranya si podcast ini, media podcast ini ditaruh di kelas. Nah, ini kayaknya belum ada inovasi yang kayak gini nih. Dan juga memang terbatas waktunya. Benar. Podcast itu kan panjang. Terus kalau mau sarana dan sarprasnya juga harus kita. Iya, sapras sih sekarang udah bagus sih, sekolah-sekolah tuh, maupun sekolah swasta, sekolah negeri, kayaknya ada deh LCD gitu ya kan. Benar. Sama audio. Tapi di sisi lain pasti itu membuat peserta didik bakalan bosan menurut saya. Jadi menurut saya podcast ini agak susah untuk dimasukkan kepada media pembelajaran di kelas. Betul. Nah, jadi kayak gitu ya. Ya, cukup ya kita ngobrolnya. Cukup. Sudah 1,5 jam. Yang penting esensinya adalah kita tahu manfaat podcast untuk pendidikan itu benar adanya. Cuman tadi tuh sebenarnya saya mau nyari masalah-masalah yang timbul dari podcast. Kayak contohnya misalkan ada remaja yang terinspirasi dari podcast ini untuk membunuh temannya. Kayak gitu tadi. Pengen ada nggak di situ? Nggak ada. Coba ada, bagus itu kita ngobrolin. Tapi jangan sampai terjadi lah ya. Ya. Dan juga memang ya intinya kita sebagai penikmat podcast, tentunya carilah podcast yang betul-betul positif ya. Kalau misalnya di YouTube ini banyak juga podcast yang membahas terkait dengan prostitusi or something yang korelasinya tuh tidak usah dilontarkan lah gitu, tidak penting ya, bahkan hanya menimbulkan negatifnya ya, saja. jadi podcast ini tergantung sama pendengarnya. Mau dengar buat happy, mau dengar buat ada mendapatkan informasi baru, ilmu ya. Penting tetap terus baca buku. Jangan lupa baca buku iya, nonton podcast iya, belajar iya, kerjain tugas iya. Ya kayaknya cukup ya. Ya, terima kasih Mas Rizkal. Semoga pembahasan ini sangat bermanfaat ya untuk teman-teman yang nonton. Bukan hanya memenuhi tugas, tapi juga ada manfaatnya buat kalian semua. Bertukar pikiran seperti itu, oke? Bertukar pikiran. Stay tune. Jangan lupa share, like, and subscribe di channel ini. Dan ya, stay classy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Hamzah Hamidah. Barakallahu fikum.